ada yang 323.600, kemudian ada yang 3820. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan kabar yang sangat baik, di mana gaji dan tunjangan P3K bakal dinaikkan oleh pemerintah. Ini terkait dengan penghapusan honorer yang nanti akan dilakukan di November, dan kenaikan itu akan berlaku untuk semua golongan. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini adalah Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 yang terakhir, yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K yang berlaku sampai saat ini. Nah, ini Bapak Ibu daftarnya ada di bawah. Nah, seperti ini, nanti kita akan jelaskan. Di mana kami juga sudah mendapatkan contoh ledger gaji bagi rekan-rekan ASN ya, khususnya P3K, baik itu anak 1, anak 2 maupun yang belum memiliki keluarga. Nah, tentunya ini akan nanti mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan rencana penghapusan honorer. Nah, rencana perubahan ini Bapak Ibu adalah diakibatkan adanya hasil rapat yang kemarin dilakukan. Di sini kita lihat Bapak Ibu, rencana Perpres gaji dan tunjangan P3K segera direvisi, yakni terkait dengan penghapusan honorer. Berita ini baru saja Bapak Ibu disampaikan hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Dikutip dari laman JPNN bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, ternyata sedang menyiapkan revisi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020. Nah, yang ini tadi ya, nomor 98 tahun 2020 yang akan segera direvisi terkait gaji dan tunjangan P3K, di mana Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan itu diteken Presiden Jokowi pada 28 September 2020 dan diundangkan sehari setelahnya. Rencana revisi aturan yang terkait nasib P3K itu terungkap dari pernyataan Ketua Umum Asosiasi, yakni Apkasi Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Dikutip dari situs resmi Apkasi bahwa dijelaskan, Dewan Pengurus Apkasi pada 20 Januari menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk menindaklanjuti pertemuan rakor yang sebelumnya dilakukan bersama Pan-RB yang berlangsung di tanggal 18 waktu itu, di mana rekomendasi hasil rapat Apkasi terkait penyesuaian tenaga honorer akan disampaikan kepada Menpan-RB. Diketahui pada 18 Januari, Menpan-RB Abdul Anas telah mengajak pengurus asosiasi kepala daerah menggelar rapat koordinasi di saat membahas nasib rekan-rekan honorer. Nah, ini sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian setelah itu di tanggal 20-nya Apkasi sendiri melakukan rapat kembali dan akan melaporkan kepada Pan-RB. Dan hadir saat rakor 18 Januari itu adalah Ketua Apkasi Isran Nur, kemudian Ketua Apeksi Bima Arya, kemudian Ketua Umum Apkasi Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Nah, di sini disebutkan mengapa ada revisi Perpres tersebut. Masih dikutip dari situs resmi Apkasi, saat membuka rakor 20 Januari 2023 itu, Sultan Rizka mengatakan bahwa rapat koordinasi teknis Dewan Pengurus ini diselenggarakan sebagai upaya gerak cepat menyikapi hasil rakor Kemenpan-RB bersama asosiasi pemerintah, yaitu yang di tanggal 18-nya. Beliau menyebutkan isu yang dibahas terkait dengan pola penerapan P3K dan besaran honor yang sesuai sebagai materi revisi Perpres nomor 98 tentang besaran gaji dan tunjangan P3K. Lalu kami sengaja melibatkan Sekretaris Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, mengingat para sekda dan BPKD yang lebih memahami soal pola perebutan P3K, besaran honor dan beban APBD kita, ujar pria yang dilantik sebagai Bupati Dharmasraya yang baru berusia 26 tahun itu. Lebih lanjut dikatakan, masukan-masukan yang strategis perlu didetailkan, yang hasilnya akan disampaikan kepada Menpan-RB sebagai bahan pertimbangan revisi Peraturan Presiden tadi. Hanya saja Sultan Rizka tidak menjelaskan ketentuan pasal berapa di Perpres 98 tahun 2020 itu yang akan direvisi. Sekedar diketahui, selama ini masalah sumber anggaran gaji masih menjadi polemik. Sejumlah Pemda enggan mengajukan usulan formasi dalam kuota yang maksimal dengan dalih tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menggaji mereka. Ada beberapa pasal yang menjelaskan terkait besaran ataupun ketentuan gaji dan tunjangan di dalam Perpres ini. Di antaranya terdapat pada pasal 4 dan pasal 5 ya. Nah, di dalam pasal 4 disebutkan pada ayat 1
bahwa P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi di mana tempat P3K bekerja. Kemudian ayat 2-nya menyebutkan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Sedangkan di pasal 5 menyebutkan gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi pusat, nah ini untuk yang di pusat, itu dibebankan pada APBN, ya ini untuk yang pusat di APBN. Kemudian untuk gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah ataupun APBD. Namun perlu kita ketahui bahwa untuk gaji, khususnya gaji ini, sampai tahun 2021 kemarin, itu masih ditanggung oleh APBN. Kemudian dilimpahkan ke daerah melalui dana DAU, sedangkan tunjangannya berasal dari APBD masing-masing daerah. Namun sebagaimana kita ketahui informasi terbaru, gaji dan tunjangan ini di tahun 2023 nanti akan bakal menjadi tanggungan APBN semua yang tertuang dalam dana DAU. Nah, secara lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di lampiran ya ataupun peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 nanti ini Bapak Ibu bisa download di kolom deskripsi. Nah, ini pasal 4 ya tadi. Kemudian pasal 5-nya di bawah. Nah, di bawah adalah lampiran terkait besaran gaji untuk semua golongan ya dari 1 sampai dengan 17 ya, golongan 17. Nah, Bapak Ibu sebagaimana kami tunjukkan tadi. Nah, ini adalah contoh ledger gaji yang kami tunjukkan tadi. Ini adalah ledger gaji bagi rekan-rekan P3K di Provinsi Kepulauan Riau. Ini adalah dibayarkan di bulan Juni 2022 kemarin, tentu sama dan ini masih berlaku sebagaimana ledger gaji sesuai dengan Perpres tadi. Nah, ini besarannya menyesuaikan jumlah anak ya Bapak Ibu. Ada yang 323.600, kemudian ada yang 3820, 3192, kemudian 3689, kemudian 3192. Nah, ini tergantung apakah sudah berkeluarga ataupun belum. Kemudian ada yang memiliki anak 1, anak 2, dan sebagainya. Ini nanti juga akan kita bahas pada video yang lain. Demikian Bapak Ibu informasi yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan Perpres yang nanti akan direvisi akan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi rekan-rekan P3K jelang penghapusan honorer tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.